Pak Jokowi ijazahnya palsu, lucu, dibawa ke pengadilan disuruh. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia, Mas. Ya seharusnya nih ya, orang-orang seperti ini nih yang seharusnya suruh pindah ke negara lain ya. Percuma ini orang-orang kayak gini hidup di Indonesia, percuma karena nggak punya kepekaan, nggak bisa merasakan kaitannya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang lagi nggak baik-baik ya. Nah, akhir-akhir ini di media sosial betul-betul sangat-sangat ramai, dipenuhi oleh para penjilat-penjilatnya Pak Mulyono. Kemudian ada juga Ustadz Taim tadi yang sudah mulai muncul. Sepertinya kondisi saat ini betul-betul genting buat Pak Mulyono, sehingga para buzzer-buzzer seniornya diturunkan langsung untuk bagaimana agar bisa mengcounter para netizen yang bersuara mengenai persoalan ijazah. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana video lengkapnya dan bagaimana tohokan-tohokan yang sangat luar biasa dari netizen. Pak Jokowi ijazahnya palsu, lucu, dibawa ke pengadilan disuruh. Metu maneh wong iki. Ngene lho Pak Gus. Yang ingin dibuktikan itu ijazah Jokowi. Sedangkan yang mempunyai ijazah yang menyimpan itu ya pastinya Jokowi. Nah kalau misalnya ijazahnya nggak dibawa, kita mau membuktikan apa Pak Gus? Gitu loh. Wes gak usah angel-angel Pak Gus. Tolong ngomong Pak Jokowi. Yo, kon buktekno kon nggawa ijazahne asli, kon dudukno nduk publik, nduk wartawan. Sik terbukti secara ilmiah. Wis mari leren. Apa kegaduhan iki? Wis selesai. Polemik ijazah iki wis mandek. Lek Pak Jokowi wis ngetokno ijazah asli, iki lho ijazahku. Lek gak percaya teken secara forensik, secara ilmiah teken. Nah, ngono Gus. Kok malah bulat-bulat sampean ngungkit-ngungkit ambek masalah Gus Nur. Lah sampean ngarani Gus Nur musi sampean gak sampean dhisik mbiyen sing ngelokno Gus Nur. Akhirnya ambek Gus Nur dibales sampean sing merasa terzolimi. Walah Gus. Wes ngono ae Gus. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia, Mas. Ya seharusnya nih ya, orang-orang seperti ini nih yang seharusnya suruh pindah ke negara lain ya. Percuma ini orang-orang kayak gini hidup di Indonesia, percuma karena nggak punya kepekaan, nggak bisa merasakan kaitannya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang lagi nggak baik-baik ya. Seharusnya orang-orang seperti ini nih yang seharusnya suruh pindah ya, karena sudah nggak ada manfaatnya hidup di Indonesia ini orang-orang seperti ini ya, karena menyalahkan pihak-pihak yang mengkritik, yang tidak kesepahaman, tidak seiring sejalan, justru disalahkan, tapi nggak mau lihat kaitannya dengan lembaga-lembaga yang selalu yang kena masalah kaitannya dengan hukum tuh ya. Justru lembaga-lembaga yang ada itu tuh yang seakan-akan kayak rakyat jangan untuk percaya. Justru lembaganya itu sendiri yang seakan-akan kayak rakyat jangan suruh mempercayai lembaga itu sendiri ya, karena apa yang menjadi kesalahan lembaga-lembaga yang ada itu selalu diulang-ulang. Ya. Ya kalau cuma satu kesalahan barangkali itu ya karena kekhilafan atau gimana lah, ini selalu diulang-ulang ya, berarti kan ada kesengajaan gitu. Jadi jangan salahkan pihak-pihak yang mengkritik, seharusnya tuh menyalahkan lembaga-lembaga yang ada yang selalu berbuat kesalahan dalam segi hukum ya. Ya contohnya tuh banyak lembaga kaitannya dengan MK, lembaga kaitannya dengan KPU, lembaga kaitannya dengan Bawaslu, lembaga kaitannya dengan KPK, lembaga kaitannya dengan MA, lembaga kaitannya dengan penegak hukum,
lembaga kaitannya dengan lembaga hukum, gitu ya. Jadi kita jangan menutup mata, jangan menutup hati. Kesalahan demi kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga itu sendiri ya. Itu harus cerdas. Kalau merasa ya rakyat Indonesia harus cerdas, jangan dungu ya. Kalau dungu seharusnya pindah, jangan dari Indonesia, karena Indonesia ini lagi membutuhkan perbaikan ya, karena udah dirusak ya, udah dirusak dari segi konstitusi dan demokrasinya ya. Nggak tahu yang rusak itu siapa, tapi ya pastinya ya pemujanya orang ini nih yang seharusnya suruh pindah ke luar negeri nih, orang-orang seperti ini ya, karena tidak berusaha untuk ya memberikan masukan terhadap lembaga-lembaga yang udah keluar dari rel jalur, sehingga yaitu selalu berbuat kesalahan-kesalahan kaitannya dengan hukum ya. Harus cerdas sebagai rakyat Indonesia tuh, jangan memperlihatkan kebodohan dan kedunguannya ya. Jadi seakan-akan kayak pihak yang tidak yang tidak seiring sejalan, yang berseberangan, yang kontra, seakan-akan suruh pergi dari Indonesia. Enak aja loh, yang seharusnya pergi dari Indonesia udah nggak dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Orang-orang yang seperti ini nih ya, yang sengaja menutup mata, menutup hati kaitannya dengan lembaga-lembaga yang selalu ya kena masalah ya, selalu banyak masalah, selalu diulang-ulang ya. Orang-orang seperti ini nih yang udah nggak layak hidup di Indonesia ya, titik. Dan saya tegaskan nih ya, kalau ada pihak yang punya pemikiran, yang punya narasi kaitannya kalau tidak percaya, seakan-akan ya ada keraguan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga punya ya pemikiran untuk pindah ke luar negeri, itu tuh ya, itu orang-orang atau pihak-pihak yang mengedepankan pemikiran atas kedunguan dan kebodohan ya. Ya kenapa mengedepankan pemikiran kebodohan dan kedunguan? Karena membutakan matanya sendiri, membutakan hatinya sendiri kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada, yang selalu berbuat kesalahan yang telah dilakukan oleh ketuanya ya. Jadi kalau memang benar ada pihak yang selalu memberikan narasi seperti itu untuk pindah ke luar negeri, kalau yang ada keraguan, ketidakpercayaan, yaitu yang tadi saya sampaikan, mengedepankan pikiran kedunguan dan kebodohan. Kalau ketololan terlalu kasar, jadi ya kebodohan dan kedunguan itu yang pantas dan layak ya. Karena kalau dikatakan ketololan nanti ya takutnya sakit hati gitu tuh. Jadi ya nggak perlu lah, nggak perlu ketololan, tapi ya kebodohan dan kedunguan, karena tidak ya bisa melihat kenyataan yang ada kaitannya lembaga-lembaga negara yang ada. Kalau lembaga-lembaga itu ya selalu berbuat kesalahan demi kesalahan yang selalu diulang, sehingga kayak rakyat Indonesia ya seakan-akan ya suruh tidak untuk mempercayai kaitannya lembaga-lembaga itu sendiri ya, karena ya mempertontonkan kaitannya masalah-masalah yang kaitannya dengan melawan hukum itu tuh ya. Tuh mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan dan saya tegaskan. Oke.